Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil abqa, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwani ahabbati fillahi rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua hadirin dalam Al-Quran di surah As-Saba ayat yang ke-13. Allah ta'ala mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Ayat ini juga senada sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diulang-ulang di dalam Al-Quran surah yang ke-55, atau kita kenal dengan nama surah Ar-Rahman. 31 kali Allah ulang. Allah mengatakan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang diberikan oleh Tuhan kalian berdua, Rabb kalian berdua. Di sini Allah menggunakan ismun tasniyah yang menunjukkan dua objek. Siapa mereka? Itulah jin dan manusia. Allah menggunakan Rabbikuma, kemudian tukadziban. Yang mana lagi? Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kalian berdua, yang mau kalian dustakan. Allah ulang-ulang 31 kali jamaah sekalian, menyadarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa banyaknya nikmat yang telah Allah limpahkan, betapa banyak karunia yang telah Allah berikan kepada kita jamaah sekalian. Allah tidak minta balasan atas nikmat tersebut. Allah tidak minta bayaran atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak, jamaah sekalian. Allah berikan bahkan nikmat tersebut best of the best, yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Walaupun Allah tidak minta balasan, Allah tidak minta bayaran atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita, tapi ingat jamaah, perlu kita camkan baik-baik atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sampai saat ini. Allah mengatakan, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak semua nikmat yang aku berikan kepada kalian, yang telah aku kasih kepada kalian, aku akan mintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu jamaah, kita berharap, kita berusaha semaksimal mungkin atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar tidak menjadi beban bagi kita, agar tidak menjadi mudarat kelak bagi kita.
kita gunakan semua nikmat tersebut untuk sesuatu hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin, tidak aku ciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah kita dengar bersama tadi, di mana protokoler mengingatkan kepada kita saat ini kalau kita membuka-buka kalender, kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Kita sudah berada pada tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah jamaah. Yang berarti tak lama lagi kita akan masuk kepada Syahrul Syuhur, penghulu segala bulan. Kita berharap, kita bermunajah, kita memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa menikmati indahnya, untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kesempatan, agar Allah panjangkan umur kita jamaah sekalian, dan kita ingin maksimal beribadah di bulan tersebut. Akan tetapi jamaah sekalian, Ramadan itu membawa dua sisi. Sisi pertama, sisi keberkahan, yang mana kita tahu tatkala Ramadan tiba, wa futihat abwabul jannah, Allah buka semua pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Wa syufidash syayatin, semua setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa merasakan nuansa nikmatnya beribadah. Kita lihat masjid-masjid, musola-musola, semua tempat ibadah, luar biasa antusiasme beribadah. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kita lihat jamaah bagaimana membludaknya. Tapi di sisi yang lain jamaah sekalian, Ramadan juga membawa ancaman. Ramadan juga membawa ancaman jamaah sekalian. Apa ancamannya? Nabi kita mengingatkan kita jamaah sekalian. Tatkala Nabi kita naik ke atas mimbar, Nabi mengatakan amin 3 kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'na taqul salasa marrat. Ya Rasulullah, tatkala engkau naik mimbar tadi kami mendengarkan engkau mengatakan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Apa gerangan yang mengatakan engkau itu mengatakan amin 3 kali? Nabi mengatakan, faqala li Jibril, datang tadi Jibril kepadaku. Dia ingin minta kepada Allah, ingin memohon kepada Allah, dan dia minta agar aku mengaminkan apa permintaan Jibril tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dua makhluk yang sangat mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat, memohon dan satu mengaminkan. Yang kita pastikan itu pasti diijabah oleh Allah. Di antara 3 permintaan tersebut, Jibril mengatakan sakiyun abdun, wa fi ghairi riwayatin, di riwayat yang lain raghima anfun, celaka seseorang. Celaka seseorang man dakhala alaihi Ramadan, apabila tiba di bulan Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan.
qabla ayyughfarlah, dosanya tak sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini celaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran berharga buat kita jamaah sekalian. Kita yakin dan kita percaya kita semua ini praktisi Ramadan. Tidak ada pemain baru mungkin saat ini di dalam Ramadan ini. Ada yang mungkin sudah 20 kali bertemu dengan Ramadan, 30 kali, 40 kali, 50 kali, bahkan mungkin 60, 70 tahun. Para pemain lama di Ramadan. Bukan pemain baru kita di sini jamaah sekalian. Tapi justru karena itulah menjadi pemenang buat kita anggap sepele. Kita anggap biasa-biasa saja Ramadan itu. Karena para ulama juga membawa qaid, kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita melakukan satu aktivitas, terkadang itu bisa mematikan yang namanya sensitivitas. Kita sudah sering bertemu dengan Ramadan jamaah sekalian. Karena sering itu kita biasa-biasa saja dengan Ramadan. Tak ada yang istimewa kita anggap Ramadan itu. Tapi Nabi kita mengingatkan, siapa nanti yang bertemu dengan Ramadan, dia berhadapan dengan Ramadan, dia memasuki bulan Ramadan. Ramadan yang 30 hari tersebut, 1 bulan penuh tersebut, tak mampu membuat dia dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini celaka jamaah sekalian. Kenapa bisa begitu? Karena tak ada persiapan. Ini sahabat jamaah. Seharusnya kita bersiap-siap. Kalaulah suatu pertandingan dimulai jam 6 pagi jamaah sekalian. Seandainya sebuah pertandingan dimulai jam 6 pagi, kapan kita datang? Jam 6:05 atau jam 6 pas? Kita yakin dan percaya pasti kita akan datang sebelum jam itu. Ini Ramadan sudah di depan mata kita jamaah sekalian. Tak pernah kita buka-buka fikih tentang Ramadan. Bagaimana kita mau sukses nanti di bulan Ramadan? Bagaimana kita bisa menjadi pemenang di bulan Ramadan nanti? Makanya wajar kalau Nabi kita mengatakan rubba sha'imin hadduhu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas. Betapa banyak nanti yang puasa di bulan Ramadan tak dapat apapun dari puasanya ilal ju'i wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga saja. Ibarat orang bilang zong, kosong jamaah, tak ada nilai. Musibah ini jamaah. Siapalah yang mau kerja dari pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tak dapat gaji? Siapa yang mau jamaah? Oleh karena itu, ini kesempatan kita buka-buka kembali fikih Ramadan. Agar apa? Agar kita sukses nanti. Karena tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun, menjadikan kita itu orang-orang yang bertakwa. Cuman kita tak bahagia tatkala dikatakan engkau orang yang bertakwa. Padahal balasan bagi orang yang bertakwa itu enggak kaleng-kaleng jamaah. Buka Quran surah Ali Imran 133. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhan kalian, yang kalian kelak akan diberikan balasan berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah berikan kepada siapa jemaah? U'iddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan momentum kesempatan datangnya bulan Ramadan nanti. Kita maksimal dalam beribadah. Karena bisa jadi itu Ramadan terakhir dalam hidup kita. Tak ada yang bisa menjamin kita kelak bakal bertemu Ramadan berikutnya. Kita harus bergembira. Ini kesempatan kita jamaah sekalian.
Yang mana momen ini sangat dinantikan, sangat diimpikan, sangat didambakan oleh orang-orang dalam kubur sana. Dalam surah Al-Mu'minun 99 sampai 100, apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Orang-orang dalam kubur sana mengatakan, mereka memohon, mereka bermunajat kepada Allah. Apa kata mereka? Rabbi irji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku lagi, hidupkan aku lagi. Supaya apa jemaah? Supaya kumpul dengan keluarga, kumpul dengan andai taulan, kumpul dengan besti-besti. Enggak jemaah. Seandainya itu dikabulkan oleh Allah, mereka ingin beramal soleh. Mereka ingin beramal soleh. Fima taraktu, seperti yang pernah aku tinggalkan dulu. Dia tahu jemaah, dia tahu banyak amal ibadah yang dia tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu tidak mungkin. Itu impossible. Itu perkataan yang sia-sia, permintaan yang tidak ada guna. Bayangin jemaah, ini kesempatan kita. Kita gunakan beribadah jemaah sekalian. Kita tahu ibadah itu capek, ibadah itu letih. Sehingga para sahabat Imam Ahmad pernah bertanya, ya Imam, mata rohah. Wahai Imam, kapan kita istirahat ini? Capek kita beribadah. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita beramal soleh, capek. Kapan kita istirahat? Apa jawab Imam Ahmad? Idza qadamun fil jannah. Kita istirahat nanti tatkala kaki kita sudah menapak masuk ke dalam surga, baru kita istirahat jemaah. Oleh karena itu gunakan kesempatan ini. Kita maksimal dalam beribadah. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kepada kita kesempatan dan kita maksimal dalam beribadah tersebut. Sehingga seandainya itu Ramadan terakhir dalam hidup kita, itu akan menjadi amal kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في الصين وفي الهند وفي يمن وفي كل مكان يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.